Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan dengan pokok bahasan memotivasi bawahan. Ada beberapa materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pengertian motivasi. Yang kedua adalah mengapa motivasi itu penting. Yang ketiga adalah apa saja masalah pokok di dalam motivasi. Yang keempat adalah tujuan dan azas motivasi. Yang kelima, berbagai model atau perspektif motivasi. Dan yang terakhir adalah siklus motivasi. Tetaplah di tempat dan perhatikan presentasi ini untuk kemudian nanti kita akan mendiskusikan berbagai hal yang mungkin dirasa belum dipahami. Baiklah, kita akan melihat apa sih yang dimaksud dengan motivasi. Motivasi itu berasal dari kata motif, kemudian menjadi motivasi. Berbagai definisi dapat kita lihat pengertian motif. Motif adalah suatu kecenderungan untuk beraktivitas dimulai dari dalam diri dan diakhiri dengan penyesuaian diri. Atau motif adalah kebutuhan yang distimulasi dan berorientasi kepada tujuan individu dalam mencapai rasa puas. Nah, dari pengertian motif ini kemudian muncullah istilah motivasi, yaitu kondisi yang menggerakkan manusia ke arah tujuan tertentu. Atau ada yang mengatakan bahwa motivasi itu merupakan energi yang membangkitkan dorongan di dalam diri untuk bertindak mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dari pengertian motif dan motivasi ini, maka dapat disimpulkan perbedaan dua istilah ini adalah kalau motif itu merupakan suatu dorongan kebutuhan di dalam diri seseorang yang harus dipenuhi. Sedangkan motivasi adalah suatu kondisi yang menggerakkan karyawan agar dapat mencapai tujuan. Nah, mengapa motivasi ini penting dan sulit serta membingungkan untuk dipelajari? Motivasi dikatakan penting di dalam fungsi manajemen organisasi karena pada dasarnya seorang manajer tidak dapat bekerja sendiri di dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tetapi seorang manajer harus bekerja bersama dengan orang lain, dalam hal ini adalah pekerja, untuk dapat mewujudkan tujuan organisasi. Oleh karena itu, manajer perlu memahami kondisi pekerja. Mengapa para pekerja itu berbuat seperti yang mereka lakukan. Sehingga dengan memahami kondisi karyawan tersebut, manajer dapat mempengaruhi pekerja untuk bertindak sesuai dengan keinginan organisasi. Banyak orang mengatakan bahwa memotivasi itu sulit, bahkan membingungkan. Karena hal ini adalah disebabkan penyebab orang atau karyawan bekerja atau bertindak itu tidak dapat diukur dan diamati secara langsung, tetapi hanya dapat diduga dari perilaku seseorang yang nampak terlihat dari luar. Oleh karena itu, jadi pada dasarnya di dalam memotivasi bawahan itu ada dua masalah pokok yang harus diketahui oleh seorang manajer. Yang pertama adalah apa yang mendorong seseorang untuk bertindak atau bekerja. Yang kedua, mengapa ada orang yang lebih rajin bekerja dan ada orang yang kurang rajin bekerja. Dari dua masalah ini dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan masalah yang kompleks
di dalam organisasi, sehingga mendorong banyak ahli untuk mempelajari dan mengembangkan berbagai teori serta konsep memotivasi agar dapat menggerakkan karyawannya dengan baik. Adapun tujuan memotivasi adalah yang pertama, untuk meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga, mempertahankan kestabilan karyawan. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan. Yang kelima, mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang keenam, menciptakan hubungan dan suasana kerja yang baik, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi. Yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang kedelapan, mempertinggi rasa tanggung jawab terhadap tugas. Yang kesembilan, meningkatkan efisiensi penggunaan alat dan bahan. Yang ke-10, masih banyak sebetulnya fungsi dari memotivasi ini, tetapi cukup 9 yang Ibu sampaikan di sini. Nah, di dalam melakukan motivasi, maka kita harus berpegang pada azas atau prinsip-prinsip. Di antaranya di sini adalah azas mengikut sertakan, yaitu suatu azas yang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan-keputusan organisasi. Yang kedua adalah azas komunikasi, yaitu suatu azas yang menginformasikan tentang tujuan yang ingin dicapai, cara mengerjakannya, dan kendala-kendala yang dihadapi. Dengan menyampaikan tujuan, cara, dan kendala ini, harapannya seorang karyawan akan memahami apa yang harus dilakukan untuk membantu meningkatkan capaian tujuan organisasi. Yang ketiga adalah azas pengakuan, yaitu suatu prinsip yang memberikan penghargaan dan pengakuan yang tepat dan wajar kepada bawahan atas persepsi yang dicapai di dalam melakukan tugasnya. Di mana penghargaan dan pengakuan ini sangat dibutuhkan oleh seorang karyawan karena akan memberi semangat yang lebih ya, karena mendapatkan apresiasi yang positif dari manajernya atas semua pekerjaan yang telah dilakukannya. Yang keempat adalah azas perhatian timbal balik, yaitu suatu azas di mana manajer memotivasi bawahan dengan mengemukakan keinginan dan harapan perusahaan atas karyawan dan berusaha memenuhi kebutuhan bawahan dengan baik. Dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan bawahan ini, maka akan memberikan feedback ya, kepada perusahaan dalam bentuk kontribusi bekerja dengan baik. Yang terakhir adalah azas wewenang yang didelegasikan, yaitu suatu azas yang memberikan kebebasan untuk melakukan delegasi sebagian wewenang serta kebebasan kepada karyawan untuk mengambil keputusan. Maaf, ini tulisan keputusannya tertutup ya. Mengambil keputusan. Nah, di dalam melakukan kegiatan motivasi kepada bawahan ada 3 pandangan atau pendekatan untuk memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan motivasi. Di sini perspektif pertama yang kita sebut dengan model tradisional yang diperkenalkan oleh Frederick William Tyler, seorang pakar manajemen yang berasal dari negara Inggris, di mana menurut model tradisional ini motivasi mengatakan, menurut model tradisional motivasi seseorang itu didorong oleh keinginannya untuk memperoleh gaji dan upah. Uang akan membuat seseorang bekerja atau berperilaku. Kemudian model yang kedua adalah model yang kita sebut dengan model hubungan manusiawi yang diperkenalkan oleh Elton Mayo.
Model ini mengatakan bahwa motivasi seseorang didorong oleh keinginannya untuk berinteraksi dengan orang lain. Mohon diperhatikan baik-baik. Model tradisional tadi, motivasi didorong oleh keinginannya mendapatkan gaji. Yang kedua, didorong oleh keinginannya untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir yang disebut dengan model sumber daya manusia, di mana model ini menekankan pada kepentingan karyawan harus diperhatikan. Bahwa teori model sumber daya ini merupakan pendekatan ya, dalam perspektif motivasi yang paling terakhir, yang memandang kebutuhan manusia itu lebih luas. Bukan hanya sekedar untuk mendapatkan gaji atau upah, atau untuk berinteraksi dengan orang lain, tetapi manusia memiliki berbagai kepentingan-kepentingan yang harus dipenuhi. Ada kepentingan akan rasa aman, ada kepentingan akan prestise atau harga diri, atau ada kepentingan atau kebutuhan untuk mencapai prestasi yang tertinggi yang kita sebut dengan beraktualisasi. Oleh karena itu, pekerjaan, tanggung jawab pekerjaan, penyelesaian pekerjaan, prestasi kerja merupakan sumber motivasi yang penting diperhitungkan untuk mendorong karyawan. Untuk memahami model sumber daya manusia ini akan dibahas nanti tentang teori kebutuhan dasar manusia. Nah, di dalam model sumber daya manusia ini, tugas manajer bukan hanya mendorong karyawan untuk patuh pada manajer, tetapi juga membagi tanggung jawab kepada para karyawan. Nah, di sini pada beberapa slide ini ditunjukkan tentang berbagai konsep dasar pendekatan tradisional, hubungan manusiawi, dan manajemen sumber daya manusia. Di mana pada konsep dasar tradisional diasumsikan bahwa manusia itu malas bekerja, dan apa yang mereka kerjakan tidak begitu penting. Maka tidak banyak orang yang dapat bekerja secara kreatif, mengarahkan dan mengendalikan diri. Nah, ini berbeda dengan pendekatan yang hubungan manusiawi, di mana di sini dapat dilihat bahwa asumsi pada hubungan manusia menyebutkan bahwa manusia itu ingin dianggap berguna dan dianggap penting. Yang kedua, manusia ingin memiliki dan diakui sebagai individu. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan ini lebih penting dibandingkan uang dalam memotivasi orang bekerja. Kemudian pendekatan yang ketiga mengatakan bahwa manusia itu tidak membenci kerja dan ingin mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manusia dapat bekerja kreatif, mengarahkan dan mengendalikan diri sendiri daripada diperlukan dalam pekerjaan mereka yang sekarang. Nah, sebagai konsekuensi dari asumsi-asumsi pada tiga pendekatan tersebut, maka kebijakan yang harus dilakukan oleh seorang manajer di dalam memotivasi bawahannya juga berbeda. Pada konsep perspektif tradisional, maka kebijakan yang harus dibuat oleh manajer untuk memotivasi bawahannya adalah manajer harus mengawasi bawahan dengan ketat. Yang kedua, pekerjaan harus dipecah dalam bagian yang sederhana, dapat diulang dan dipelajari dengan mudah. Yang ketiga, manajer harus membiarkan bawahan untuk melakukan beberapa pengarahan dan pengendalian diri sendiri. Ini berbeda dengan kebijakan yang harus dilakukan oleh manajer dalam perspektif hubungan manusiawi, di mana di sini manajer harus membuat karyawannya merasa berguna dan penting. Manajer harus memberi informasi kepada semua bawahan dan mendengarkan keberatan-keberatan mereka terhadap rencana-rencana yang dibuatnya. Yang ketiga, manajer harus memberi keleluasaan agar bawahan mampu mengerjakan sendiri tugas-tugas yang bersifat rutin. Kemudian berkembang lagi kebijakan pada perspektif sumber daya manusia, di mana
dasar pemikiran daripada perspektif yang ketiga ini menganggap bahwa seorang karyawan itu tidak malas, bahwa bekerja itu bukannya tidak enak, tetapi ada kebutuhan-kebutuhan lain yang dimiliki oleh karyawan yang harus juga dipenuhi, bukan hanya sekedar gaji dan berinteraksi dengan karyawan yang lain. Maka kebijakan yang dilakukan pada perspektif yang ketiga ini adalah manajer harus menggunakan karyawan yang belum dimanfaatkan. Karena pada dasarnya setiap karyawan itu ingin dianggap berguna dan penting. Yang kedua, manajer harus menciptakan lingkungan di mana semua karyawan berkontribusi sebatas kemampuan mereka. Nah, berbagai kebijakan yang berbeda antara perspektif tradisional, hubungan manusiawi, dan sumber daya manusia ini juga akan menghasilkan harapan-harapan yang berbeda. Pada perspektif tradisional, harapannya adalah agar orang mau bekerja jika gajinya layak dan atasannya adil. Yang kedua, harapannya adalah jika pekerjaannya sederhana dan diawasi dengan ketat, maka standar prestasi dapat dicapai dengan baik. Nah, ini berbeda dengan harapan pada perspektif hubungan manusiawi. Harapannya di sini yang pertama adalah memberi informasi dan melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan rutin akan memuaskan kebutuhan pokok mereka, yaitu kebutuhan untuk merasa memiliki dan dianggap penting atau berguna. Yang kedua, harapannya adalah dapat memuaskan kebutuhan. Dengan dapat memuaskan kebutuhan ini akan meningkatkan moral dan mengurangi penolakan karyawan terhadap wewenang formal, sehingga bawahan mau bekerja sama dengan baik dengan manajer. Hal ini berbeda juga dengan harapan pada perspektif sumber daya manusia, di mana ada dua harapan di sini dalam perspektif sumber daya manusia. Harapan yang pertama adalah menaikkan partisipasi bawahan akan dapat menaikkan efektivitas dan efisiensi kerja karyawan. Harapan yang kedua, dengan adanya kepuasan kerja yang semakin baik atau semakin naik, dan ini akan dapat dicapai apabila karyawan dapat mengoptimalkan tenaganya dan meningkatkan kontribusinya. Dari tabel ini dapat dipahami dengan jelas bahwa tiga perspektif pendekatan dalam memotivasi karyawan ini memiliki dasar atau asumsi yang berbeda, kemudian kebijakan yang berbeda, sehingga nanti hasilnya juga akan berbeda. Pada slide ini ditunjukkan bagaimana siklus proses motivasi itu berjalan. Bahwa seorang karyawan itu akan melalui suatu siklus motivasi, di mana seorang karyawan itu memiliki berbagai kebutuhan. Kebutuhan itu ada yang tidak dipenuhi, kemudian akan dinilai kembali oleh karyawan sebagai dasar untuk melakukan sebuah tindakan atau aktivitas atau bekerja. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang tidak dipenuhi ini biasanya akan karyawan akan mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga akan menghasilkan perilaku-perilaku yang berorientasi kepada tujuan. Mohon dicatat, tujuan di sini adalah tujuan-tujuan individu. Yang bisa jadi tujuan individu ini tidak sama dengan tujuan organisasi. Dari perilaku yang dilakukan oleh karyawan ini akan menghasilkan hasil karya. Nah, kalau seorang karyawan memiliki hasil karya, maka dia akan mendapatkan imbalan. Apabila hasil karya itu baik, maka dia akan mendapatkan imbalan, tetapi kalau hasil karyanya itu tidak baik, maka akan mendapatkan hukuman. Dan ini terus akan berputar seperti ini. Jadi nanti akan dievaluasi kembali oleh karyawan mana perilaku yang didasari oleh kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi, kemudian akan dicari lagi jalan untuk memenuhinya. Demikian presentasi materi memotivasi bawahan. Silahkan Anda sampaikan beberapa
pertanyaan apabila ada hal-hal yang kurang bisa dipahami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dalam diskusi perkuliahan. Izin bertanya, Bu.